halaman 72. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, walladzi anzala 'alaika kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat wa fi masalati aqwalun. Dalam masalah ini ada beberapa pendapat. Asyharuha, yang paling masyhur di antara itu pendapat, wasohuha, dan yang paling sahih itu pendapat adalah al-qaul bin kisamil Qur'an ila muhkam wa mutasyabih, adalah ucapan yang membagi Quran itu kepada muhkam dan mutasyabih. Ayati musaddaq biha, karena ayat yang menjadikan sumber tentang itu ayat. Musaddaqnya apa? Walladzi anzala 'alaika kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa mutasyabihat. Itu musaddaqnya. Jadi artinya sumber yang menjadi kajian, yang menjadikan pendapat banyak itu adalah kepada ayat tadi. Waqad italapa, dan sudah beda-beda pendapat pitayini muhkam wa mutasyabih, atas penentuan muhkam dan mutasyabih. Ala aqwalin, ada beberapa pendapat. Asharuha, dan pendapat yang paling masyhur, wa aqrabuha, dan paling dekat, wa sahuha, dan pendapat yang paling sahih, qaulu Ibnu Abbas, yaitu kata-kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Abbas, muhkamat nasihu, muhkamat itu adalah yang menghapus, wa jalaluhu wa laluhu ahramuhu, halalnya dan haramnya, wa hududuhu, dan ketentuannya, wa faraiduhu, dan fardunya, wa ma yu'manu bihi wa yu'malu bihi, apa yang harus diimankan dan apa yang harus diamalkan. Wa mutasyabihat, sedangkan mutasyabihat ada mansuhuhu, mansuhnya yang dinasahnya, wa muqaddamuhu wa muakhiruhu, dan yang didahulukan dan yang diakhirkan, wa amsaluhu, dan contoh-contohnya, wa aqsamuhu, dan bagian-bagiannya, wa ma yu'manu bihi wa la yu'malu bihi, apa yang harus diimani dan tidak harus diamalkan. Jadi ayat muhkamat dan mutasyabihat itu adalah bedanya dari segi iman. Kalau mutasyabihat itu harus diimani, tidak harus diamalkan. Beda dengan muhkamat, diimani dan harus diamalkan. Mengapa? Karena dalam muhkamat itu di situ ada ayat yang menunjukkan tentang halal, haram, hudud, ketentuan, fardu, dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita dituntut untuk langsung mengamalkan ayat-ayat muhkamat. Kalau ayat mutasyabihat harus dikaji, harus didalami, harus diteliti. Wakilah, dan dikatakan muhkam makana makulal makna, yang disebut muhkam adalah barang karena ada itu barang makulal makna, maknanya bisa diterima akal. Wa mutasyabih, ayat mutasyabih ada bi khilafihi,
Maknanya tidak bisa dimengerti oleh akal. Wa yadkhulu fi hadza ayatus sifat, dan masuk dalam kategori ini ada ayat sifat. Ka istiwa wa muji wa wajah wa yada wa yadu ilahiriya. Seperti istiwa, muji, wajah, al-yadi, tangan, ilahiriya dan sebagainya. Jadi yang masuk kategori ayat mutasyabihat terkait dengan sifat-sifat Allah adalah istiwa, muji, mereka istiwa terduduk, muji datang, wajah pamente, yadi pandangan dan lain sebagainya. Itu menunjukkan pada sifat yang ada pada Allah yang harus didalami, diteliti. Dan satu prinsip dalam mutasyabihat ini adalah jangan adanya tasbih, artinya menyamakan makhluk dengan Allah. Kedua, harus tanzih, membersihkan sifat yang tidak baik dari Gusti Allah. Wa yadkhulu, dan masuk fihi dalam itu mutasyabih aidan lagi huruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus. Min awaili surah yang ada pada permulaan surat. Mithlu alif lam mim sad, alif lam ra, alif lam mim ra, kaf ha ya ain sad ta sin mim, ta sin yasin ha mim ain sin qaf. Itu semua adalah huruf muqatta'ah yang ada di awal surat. Itu masuk kategori ayat mutasyabihat. Jadi ayat mutasyabihat itu terkait dengan sifat yang dialamatkan kepada Allah. Dan ada lagi yang disebut mutasyabihat itu adalah huruf-huruf terputus atau terpisah yang ada pada awal surat. Yang jelas di awal surat Al-Baqarah itu ayat mutasyabihat, yaitu alif lam mim. Sehingga menerjemahkannya wallahu a'lam bimuradi, Allah yang maha tahu maksudnya. Wa ma ya'lamu tawilahu illallah, tidak ada yang tahu tawinya kecuali Gusti Allah. Makanya jawabannya wallahu a'lam. Hukum mutasabih, hukum mutasabih. Italafa al-mutasabih mimma yumkinu aitla ala ilmihi. Ha mutasabih, apakah mutasabih itu adalah mimma dari barang yumkinu mungkin al-itla, mempelajari ala ilmihi untuk mengetahuinya. Awla ya'lamuhu illallah, atau tidak akan mengetahui akan tahuinya kecuali Allah. Jadi pertanyaan, boleh kita mendalami sampai kita tahu maknanya, atau menyerahkan bahwa mana itu hanya Allah saja yang tahu? Maka ala qaula ini ada dua pendapat. Munsyi'uhuma al-ihtilaf fi qawlihi. Sumber dua pendapat itu ada perbedaan dalam firman Allah warasihuna fil ilmi. Kata-kata warasihuna, warasihun tadi kemudian dikatakan apa? Yang mendalami ilmunya. Yang jadi pertanyaan, ha huwa maktubun, apakah itu atap? Wa yakuluna ha, dan sedangkan kalimah hal yakuluna sebagai hal. Mubtada wa khobaruhu, atau sebagai mubtada dan khobarnya. Wa rasihuna fi ilmi, mubtada, yakuluna sebagai khobar. Wa waw, dan waw lil istinaf, untuk memulai. Jadi mulai lagi kata atau susunan perkataan, bukan lagi merupakan lanjutan. Maka itulah yang mengatakan
Wa rasihuna waw itu istinaf dan mubtada ada khobar. Wa alal awal dan atas pendapat yang pertama thaifatun yasiratun golongan yang sedikit. Yang pertama yang mengatakan apa? Yang mengatakan bahwa rasihuna itu adalah atap. Itu yang pertama. Jadi atap kepada apa? Kepada kalimat yang sebelumnya. Sedangkan pendapat kedua adalah warasihuna sebagai istinaf pemulaan kata. Sebagai permulaan kata atau permulaan susunan kata. Yang berpendapat bahwa warasihuna sebagai atap kepada apa? Wa ma ya'lamu tawilahu illallah. Jadi atap kepada lafaz Allah. Nah, yang berpendapat ini jumlahnya sedikit, yang ditokohi oleh Imam Mujahid. Wa huwa riwayatun an Ibnu Abbas, satu riwayat daripada Ibnu Abbas. Fahoja dan meluarkan Ibnu Mudhir min tariqi Mujahid, daripada jalan Mujahid an Ibnu Abbas fi qaulihi wa ma ya'lamu tawilahu illallah wa rasihuna fil ilmi. Jadi itu atap kan? Tidak ada yang mengetahui akan tawilnya kecuali Allah, wa rasihuna dan yang mendalami fil ilmi ilmunya. Jadi ana mimma ya'lamu tawilah, saya dari antara orang yang mengetahui tawilnya. Itu pendapat yang pertama yang mengatakan ar-rasihuna adalah atap. Kalau yang terbanyak mana? Wa ma'atharun, adapun yang paling banyak minas sahabah daripada para sahabat, wa tabi'in wa ta'atbaihim dan pengikutnya, wa min ba'dihim wa man ba'dahum dan orang setelahnya, khususan ahlus sunnah, khususnya ahli sunnah. Fadhahabu, mereka punya pendapat ila tsani pada yang kedua, yang menyebutkan apa yang kedua? Yang menyebutkan bahwa wa rasihuna itu apa? Mubtada, wawunya lil istinaf. Sedangkan yakuluna jadi apa? Jadi khobar. Itu pendapat mayoritas yang diikuti oleh para sahabat, tabi'in sampai kepada ulama yang terdekat dengan kita yang disebut dengan ahli sunnah wal jamaah. Wahwa, dan yang kedua itu as-sahih riwayat yang paling sahih an Ibnu Abbas daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Hafidz As-Suyuti, berkata Hafidz As-Suyuti, waya dulu dan menunjukkan Hafidz As-Suyuti li sihati madhabil aktsarin, untuk sahnya madhab mayoritas. Ma raja Abdul Razak, apa yang sudah dikeluarkan oleh Abdul Razak di tafsiri dan tafsir Abdul Razak, wa Hakim dan pendapat Imam Al-Hakim fil Mustadrokihi dan kitab Mustadroknya. An Ibnu Abbas, daripada Ibnu Abbas, anahu kana yakro, sesungguhnya Ibnu Abbas ada yakro membaca. Ibnu Abbas membaca bagaimana? Wa ma ya'lamu tawilahu illallah wa yaqulu rasihuna fi ilmi amanna bih. Jadi bacanya ada seperti itu. Wa ma ya'lamu tawilahu illallah wa yaqulu rasihuna fil ilmi amanna bih. Apa bedanya dengan ayat yang sebetulnya? Beda kan? Itu ada satu riwayat yang menyebutkan begitu. Jadi ada riwayat mengatakan padahal
aslinya tidak begitu. Walladzi anzala 'alaika kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. Kalau ini yang barusan disebut apa? Kalau yang barusan itu wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa yaqulu rasikhuna fil ilmi amanna bih. Itu bedanya. Jadi berkata orang yang sudah mendalam ilmunya, perkataan bagaimana? Amanna bihi, kami iman. Kullu min indi rabbina, semua datang dari Gusti Allah. Wahada maksudnya bamaya ala mutawilahu dan seterusnya. Ya dulu ala anawa lil istinab, bahwa waw itu menunjukkan istinab, permulaan kalimah. Jadi mulai lagi. Waw itu tidak dijadikan sebagai atap. Kalau atap itu kan sambungan dari kalimah atau jumlah sebelumnya. Wa inna li'anna hadhihi riwayah wa in lam tathbut bihal qira'ah. Karena sesungguhnya riwayat ini walaupun tidak tetap terhadap itu riwayat akhir-akhir. Jadi artinya ayat ini kan tidak menjadi ketetapan sebagai riwayat yang boleh dibaca, walaupun memang maknanya seperti itu. Tapi kan kita tidak boleh takdim atau takhir, kecuali takdim takhir yang sudah disebut dalam Al-Quran. Maka tadi teh ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa yaqulu rasihuna fil ilmi amanna bih. Padahal mestinya ayatnya apa? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa rasihuna fil ilmi yaquluna amanna bih, gitu kan? Itu ada takdim, ada takhir, dia diawalkan dan diakhirkan. Jadi kita tidak boleh istilah sunnah nama nyolonong, mentakdim sendiri, mentahir sendiri. Kalau takdim dan tahir itu ada dalam ayat ini, ya kita ikuti saja. Wa qalu darajatiha, dan derajat yang paling sedikit antakuna ada, itu derajat khobaron jadi khobar. Bi sanadin sahihin, dengan isnad yang sahih ila turjumanil Quran, kepada keadaan Al-Quran. Fayuqaddamu, maka diarukan kalamu, perkataannya fi dzalika dalam itu kalimah, ala mandunahu, kepada kalimah yang ada di bawahnya. Wa yu ayyada dzalika ana ayadalat ala dhammi mutabi mutasyabih. Dan diperkuat ini pendapat bahwa ayat itu menunjukkan atas hinanya yang mengikuti kepada mutasyabih. Bahwa sofahum, dan Allah mensifati mutabi mutasyabih, pengikut mutasyabihin, biziag, sebagai yang bengkok, yang condong kepada kebatilan. Wa tigoi fitnah, yang bermaksud mencari fitnah, atau fitnah di sini idlal kan, yang mencari untuk kesesatan. Nah, selain Allah mencela kepada orang yang mengikuti kepada apa yang disebut mutasyabihin atau ayat mutasyabihat,
dan mensifati dengan sebutan ziyag. Wa maladina fi qulubihim zaigun gitu kan. Ibtigau fitnah dan kata-kata ibtigau fitnah itu menunjukkan atas hinanya mereka yang hatinya ada kebengkokan, yang condong kepada kebatilan dan mencari penyesatan. Ibtigau fitnah. Dan ayat ini juga sekaligus wala madihil ladina fawadu al-ima ilallah, memuji kepada orang yang menyerahkan ilmu tentang makna ayat itu ilallahi kepada Allah. Jadi yang dicela mana? Yang fi qulubihim zaigun. Yang kedua ibtigaul fitnah. Yang dipuji alladzina fawadu ilma ilallah wa ma ya'lamu ta'wilahu ilallah. Siapa yang pendapat itu? Warasihuna fil ilmi yaquluna amanna kullu min indi rabbina. Wassalamu, dan mereka menyerahkan penuh ilaih kepada Allah. Kama madahallah al-mu'minina bil ghaib, seperti Allah memuji kepada orang beriman kepada perkara gaib. Wa kafara, dan menghikayatkan al-faro anafi kirata bi Ubay bin Ka'ab Aidon. Jadi ada lagi menurut hikayat dari al-faro dalam qiraat Ubay bin Ka'ab, wa yaqulu rasikhuna. Jadi ada begitu. Itu qiraat siapa? Qiraat Ubay bin Ka'ab yang dibawakan oleh al-faro. Jadi tidak lagi wa rasikhuna fi ilmi yaquluna amana kullu min indi rabbina, tapi berkata wa yaqulu rasikhuna fi ilmi, yaqul tidak yaquluna di sana. Jadi ada riwayat yang menyebutkan begitu. Jadi artinya memang ada riwayat yang menyebutkan lain daripada bacaan yang sudah kita lihat di dalam surat Al-Imran ayat 6, yaitu dengan ungkapan warasikhuna fi ilmi yaquluna amanna bi kullu min indi rabbina. Riwayat Faro, bacaan Ubay bin Ka'ab, yaqulu rasikhuna fil ilmi gitu, aman nabi kullu min indi rabbina gitu. Itu riwayat Faro, qiraat siapa? Ubay bin Ka'ab. Kemudian wa raja Ibnu Abi Daud fi Masahif, dalam kitab Masahib yang dibawakan oleh Ibnu Abi Daud, min tariqil Amash, dari jalan Al-Amash. Faqala, maka berkata dalam qiraat Ibnu Mas'ud, wa in ta'wiluhu illa indallah wa rasyun fi yaquluna aman. Ini beda lagi ini mah. Wa in ta'wiluhu illa indallah, tidak ada yang bisa mentawilnya kecuali di sisi Allah. Jadi beda lagi. Kalau tadi apa? Kalau tadi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Kalau ini mah bacanya wa in ta'wiluhu illa indallah. Baru sana wa khasihuna fi ilmi yaquluna amana bihi. Ini riwayat siapa? Ibnu Abi Daud dalam kitab Masahib melalui jalan Al-Amas menurut qiraat Ibnu Mas'ud. Jadi bacanya wa in tawiluhu illa indallah. Kalau yang tadi wa ma ya'lamu tawilahu illallah. Wa raja Saykhani wa ghairuhuma an Aisyah radhiyallahu anha. Mengeluarkan dua imam besar Bukhari dan Muslim dan yang lainnya
Dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat berkata Aisyah, kata Siti Aisyah,